DPW, DPC dan Majelis Zikir tidak ada silsilah lain. Silsilah kita yang penerus perjuangan. Setelah Buya kita, Buya Rasid kembali kepada Tuhan, maka teruskan oleh ini, Buya Syekh Muhammad Al-Idris. Kalau ada yang mempertanyakan, memperdebatkan, saya siap berhadapan langsung sebagai seorang murid maupun sebagai seorang ketua umum. Ini saat ini ketua umum. Ketua umum itu sama seperti ketua DPW, ketua DPC, bukan dipilih di voting sebanyak-banyak suara, bukan, tapi diangkat dan diberhentikan atas petunjuk Dewan Guru dan pengasuh tertinggi. Jadi seorang ketua umum hari ini dijabat oleh Dan Presler itu kapanpun sudah diberhentikan. Mungkin nanti selesai materi ini diganti, sah, boleh saja. Tidak ada yang menghambat atau mengganggu, tidak ada aturan yang mengatur, tidak boleh. Ketua umum bisa diangkat dan diberhentikan kapanpun, dimanapun oleh pengasuh tertinggi. Titik. Jadi nggak bisa kalau kita mau ngelobi saya mau jadi ketua umum, nggak bisa. Atau mau mengajukan diri, atau nanti misalnya ketika bukan lagi Dempo ketua umumnya, Buya menunjuk si A ketua umum, maka juga nggak bisa nolak. Jabatan ini tidak bisa dipinta dan tidak bisa ditolak. Nah, gitu. Begitu dengan ketua DPW. Ketua DPW tidak ada hak ketua umum mengangkatnya. Yang menentukan ketua DPW adalah rapat Dewan Guru wilayah setempat bersama Korwil. Lalu disampaikan kepada pengasuh tertinggi. Ketika pengasuh tertinggi setuju, maka ketua umum meng-SK-kan. Begitupun dengan DPC, sama. Kalau ketua majelis zikir, nah ini beda. Ketua majelis zikir itu diangkat dan diberhentikan oleh para guru-guru pembimbing. SK-nya dibuat oleh Korwil. Loh, kenapa? Kalau DPC, DPW oleh ketua umum SK-nya, sedangkan majelis zikir oleh Korwil. Inilah cara kita mengantisipasi, menghapus semua celah-celah kemungkinan terjadinya kooptasi gerakan. Kalau misalnya ketua majelis zikir itu mengeskakan ketua DPC atau ketua DPW, ada nanti peluang untuk membuat ketidakpatuhan majelis kepada Dewan Guru. Paham? Paham. Karena kunci kita adalah patuhnya kepada Dewan Guru. Karena organisasi adalah alat bantu merapikan, menata, mensistemkan perjuangan para guru dalam menata murid-murid, bukan mengatur Dewan Guru. Kenapa saya membuat aturan bahwa ketua majelis tersebut ya SK Korwil, bukan ketua DPW atau DPC? Untuk menghilangkan benih-benih godaan setan organisasi mengunci gerakan. Nah, artinya apa? Kalaupun nanti ada yang nakal ketua DPC ya, ketua DPW, dia nggak mampu mengondisikan majelis. Kalau majelis SK-nya di Korwil. Jadi dia saling silang menghilang, tidak bisa dikunci. Nah begitu. Jadi dalam organisasi kita, perkumpulan pengajian ilmu tasawuf Tarekat Naksabandi Indonesia. Nah ini bedanya. Kalau Naksabandi itu banyak ya, Tarekat Naksabandia Indonesia. Asuhan Buya Syekh Muhammad As-Safandi. Kenapa asuhannya Buya Syekh As-Safandi? Karena organisasi ini dilahirkan oleh Buya kita, Buya Syekh Muhammad As-Safandi. Nah gitu. Kenapa namanya Tarekat Naksabandia Indonesia? Dulu namanya sebelum ada organisasi hanya Tarekat Naksabandia. Tidak ada Indonesianya. Nanti sejarah itu kita minta Buya Al-Idris yang memaparkan nanti. Kenapa kok jadi Indonesia? Nah, gitu. Itu ada sejarahnya juga. Ada sejarahnya dan ada saksinya juga. Kemudian di kita ini sudah terbentuk ada RT semenjak eranya Buya Safandi. Dalam ADRT tersebut ada dua komposisi, seperti dua sisi mata uang. Ada pengajian, ada organisasi. Ada organisasi, ada pengajian yang tidak bisa dilepaskan dan terpisahkan.
struktur tertinggi namanya pengasuh tertinggi. Nah, di bawah pengasuh tertinggi ada dua organ, ada organ keilmuan, ada organ keorganisasian. Organ keilmuan dibentuk namanya Dewan Mursyid. Dewan Mursyid di zaman Buya Rashid, ketika beliau menjadi pengasuh tertinggi, ketua Dewan Mursyidnya adalah Buya Ali Idris. Sepeninggal Buya Rashid, pengasuh tertinggi dipegang oleh Buya Ali Idris, ketua Dewan Mursyid otomatis langsung dipegang oleh Buya Ali Idris. Kenapa dulu pengasuh dan Dewan Mursyidnya beda? Pengasuhnya Buya Rashid, Dewan Mursyidnya Buya Ali Idris. Beda kenapa? Karena ketika itu Buya Rashid sedang berhalangan secara fisik. Maka ditunjuklah Buya Ali Idris sebagai ketua Dewan Mursyid menjalankan tugas kemursidan mewakili pengasuh tertinggi. Hari ini Buya kita, Buya Syekh Ali Idris, alhamdulillah secara jasmani, rohani tidak ada halangan apapun. Maka dua jabatan ini baik pengasuh tertinggi maupun ketua Dewan Mursyid dipegang langsung oleh beliau. Menjalankan organisasi kemursidan dibantu oleh beberapa organ. Satu, dibantu oleh sekretaris Dewan Mursyid yang dipegang oleh Buya Mahadi, membantu dalam hal administrasi, bukan keilmuan ya, administrasi, membuat SK guru, SK pemberhentian guru, membuat jadwal pengasuh tertinggi. Lalu di bawah ketua Dewan Mursyid dibentuk namanya Korwil. Korwil beberapa wilayah tertentu. Di Bengkulu ada Korwil namanya Buya Mahadi. Di Jambi ada Buya Fadli. Di Padang ada Buya Ibsan. Di Lampung dan Jawa ada Buya Basiril. Di Kalimantan ada Guru Zulpan. Korwil yang tugasnya adalah perpanjangan tangan ketua Dewan Mursyid dalam menjalankan tugas lapangan, menata persoalan-persoalan ketika ada perselisihan antar guru dengan guru, antar guru dengan murid. Nah, itu membantu ketua Dewan Mursyid. Ada namanya Guru Suluk, nanti jelaskan nanti. Nih. Ini secara legalitas kita berdiri ini AHU tahun 2023, ini pembaharuan ya, pembaharuan. Kita berdiri tanggal 6 Juni 2022 berdirinya. Ini pembaharuan tahun 2023. Pasca meninggalnya Buya Rashid ada pembaruan akta. Ini. Next. Ini visi besar kita, Visi besar ini dibuat satu kalimat inti, yaitu menjemput takdir pendapatan Indonesia emas dan terwujudnya perdamaian dunia. Oke. Next. Tema rakerul kita. Tema rakerul ini adalah melalui rapat kerja wilayah perkumpulan pengajian ilmu tasawuf Thariqah Naksabandia Indonesia bertujuan untuk menguatkan soliditas dan militansi pengajian serta organisasi dalam gerakan kebangkitan Nusantara menjemput takdir pendapatan Indonesia emas 2030 serta terwujudnya perdamaian dunia. Dengan kerja Rakerwil ini, maka kita bertujuan untuk menguatkan kembali,